Hamas deklarasikan komitmen dan kepatuhan terhadap perjanjian gencatan senjata terbaru, mencatat bahwa Hamas tetap terbuka terhadap ide, saran, dan rekomendasi yang akan menjamin gencatan senjata permanen di Gaza. Mengutip Al-Mayadin pada 7 September, hal ini diumumkan oleh Hamas dalam sebuah pernyataan terbaru. Hamas menegaskan bahwa pihaknya terbuka terhadap rekomendasi yang akan menjamin penarikan penuh pasukan pendudukan dari Gaza, menjamin adanya aliran bantuan kemanusiaan yang tidak terputus dan tanpa syarat, juga pertukaran tahanan yang adil melalui negosiasi serius yang diadakan melalui mediator. Selain itu, Hamas disebut terus menunjukkan fleksibilitas tertinggi dalam negosiasi. Beberapa hari lalu, Hamas mengumumkan bahwa mereka masih menunggu tanggapan Israel atas proposal yang diajukan oleh para mediator pada 18 Agustus lalu, juga sembari menegaskan kembali tuntutannya yang tidak dapat dinegosiasikan, di mana Hamas menyatakan persetujuan terhadap pembentukan pemerintahan teknokratis nasional independen yang akan segera mengambil alih tanggung jawab untuk mengelola urusan Gaza di setiap sektor. China mengaku siap melakukan kerjasama dengan internasional demi meredakan konflik Gaza, juga resmi mendukung deklarasi New York yang peta jalannya didukung PBB menuju kenegaraan Palestina. Mengutip Palestine Chronicle pada 7 September, hal ini diutarakan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Guo Jianzhou, dalam jumpa pers pada 6 September 2025. Lebih tepatnya, Tiongkok telah mendukung deklarasi New York, di mana peta jalan yang didukung PBB menuju kenegaraan Palestina menegaskan kembali dukungannya untuk mengakhiri perang Gaza, juga meredakan krisis kemanusiaan di daerah kantong tersebut dan memajukan solusi dua negara, menegaskan bahwa posisi China adalah berkomitmen jangka panjang untuk menyelesaikan masalah Palestina melalui diplomasi, sehingga pihaknya menyatakan dukungan terhadap semua upaya yang mengarah pada penyelesaian politik, juga berjanji untuk bekerja sama dengan komunitas internasional guna mengakhiri permusuhan di Gaza, sekaligus meredakan krisis kemanusiaan, memajukan solusi dua negara, dan mencapai resolusi yang adil, langgeng, dan komprehensif untuk masalah Palestina. Gelombang serangan roket dari Brigade Al-Quds gempur wilayah Netivot, selatan Israel. Roket itu pun dikabarkan berhasil membuat sirine di target gempuran berbunyi keras. Mengutip Palestine Chronicle pada 7 September, hal ini diumumkan sendiri oleh pihak tentara Israel dalam unggahan terbarunya. Perlu diketahui di awal, sayap militer gerakan jihad Islam itu mengumumkan bahwa mereka telah menembaki pemukiman Netivot. Persenjataan yang dipakai adalah dengan 2 roket. Adapun gempuran roket-roket itu bertujuan sebagai respons terhadap kejahatan musuh terhadap rakyat mereka. Lantas militer Israel memberikan pernyataan terbuka, mengumumkan bahwa mereka telah mendeteksi 2 roket yang diluncurkan dari Gaza Tengah pada Minggu 7 September pagi waktu setempat. 2 roket itu disebut menuju daerah Netivot dan permukiman yang berdekatan dengan jalur tersebut tempat sirine dibunyikan. Tentara Israel mengatakan mereka mencegat 1 di antara roket, sementara roket lainnya jatuh di area terbuka. Bom suara, tembakan peluru tajam, dan gas air mata hujani wilayah tepi barat pada Minggu 7 September dini hari. Tak sebatas itu, pasukan pendudukan bersama pemukim Israel juga melakukan penangkapan terhadap pemukim Palestina di Ramallah. Mengutip Kabarni pada 7 September, Israel dikabarkan telah melakukan penangkapan dan serangan di berbagai bagian di tepi barat. Rinciannya dikabarkan bahwa tentara Israel menembakkan bom suara dan gas air mata selama serangan di daerah Ramallah bawah. Pasukan pendudukan juga dikabarkan menyerbu Kem Balata dan Al-Ain di Nablus. Sementara itu, 2 warga Palestina ditembak dan terluka oleh para pemukim di Khaled Al-Ais di desa Shuyokh Timur Laut Hebron di tepi barat yang diduduki. Para pemukim juga dikabarkan telah membakar lahan pertanian di sana. Menurut sumber setempat, para pemukim Israel menembakkan peluru tajam ke rumah-rumah dan membakar lahan pertanian di kota itu di bawah perlindungan pasukan pendudukan Israel yang menyerbu daerah tersebut. Puluhan pemukim menyerbu kota tua Hebron juga di bawah perlindungan ketat dari pasukan pendudukan Israel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan bahwa tentang negosiasi pembebasan sandera, pilihan akhirnya ada di tangan Israel. Mengutip Kabarni pada 7 September, hal ini diutarakan oleh Trump dalam pernyataan pers terbarunya. Lebih tepatnya, Trump mendesak Hamas untuk membebaskan semua tahanan Israel yang ditahannya di Gaza, menekankan bahwa hal ini akan menghasilkan hal-hal baik seperti yang ia gambarkan. Lebih dari itu, Trump menambahkan dalam pernyataan pers bahwa terdapat negosiasi yang sangat mendalam antara Israel dengan Hamas terkait pembebasan para sandera. Seraya mencatat bahwa situasi akan
akan menjadi sulit dan keras jika mereka tidak dibebaskan, dan bahwa pilihan pada akhirnya ada di tangan Israel. Ia menunjukkan bahwa protes besar-besaran di Israel terkait masalah penyanderaan telah menempatkan Hamas dalam posisi yang sulit, menekankan bahwa di antara sekira 20 sandera yang masih hidup, beberapa mungkin baru saja meninggal dunia.